Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat namun kolbu, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Dialah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dialah yang menggilirkan malam dan siang, menurunkan hujan, menghidupkan bumi yang kering, dan menghadirkan embun pagi yang begitu lembut sebagai salah satu tanda kasih sayangnya kepada seluruh makhluk. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia terbaik yang telah mengajarkan kepada kita untuk selalu bersabar dalam penantian, bersyukur dalam kelapangan, ikhlas dalam beramal, dan bertawakal kepada Allah dalam setiap urusan kehidupan. Sahabat namun kolbu, pernahkah kita bangun sebelum matahari terbit, lalu membuka jendela, menghirup udara yang masih begitu segar, dan melihat butiran-butiran embun yang menempel di dedaunan? Embun itu begitu kecil, begitu bening, begitu lembut, hampir tidak mengeluarkan suara, tidak menarik perhatian banyak orang. Namun justru dari kelembutannya Allah mengajarkan pelajaran yang sangat dalam. Embun tidak datang dengan gemuruh, tidak disertai kilat, tidak membuat manusia terkejut. Ia hadir perlahan, diam-diam, namun membawa kesegaran bagi tumbuhan, memberi kelembapan bagi dedaunan, menjadi bagian dari keseimbangan alam yang Allah ciptakan. Subhanallah. Bukankah rahmat Allah seringkali datang seperti embun? Tidak selalu melalui peristiwa besar, tidak selalu melalui keajaiban yang menggemparkan, tetapi melalui hal-hal kecil yang perlahan mengubah hidup kita. Sebuah doa yang diam-diam dikabulkan, sebuah pertemuan yang tidak direncanakan, sebuah pertolongan yang datang tepat waktu, sebuah ketenangan yang hadir setelah sekian lama hati gelisah. Hari ini kita tidak sedang menganggap embun sebagai pertanda gaib. Kita tidak sedang menghubungkan fenomena alam dengan keyakinan yang menyimpang. Sebaliknya, kita hanya mengambil hikmah dari salah satu ciptaan Allah. Karena Allah mengajak manusia untuk memperhatikan alam agar semakin mengenal kebesaran dan kasih sayangnya. Semoga renungan hari ini menguatkan hati kita, menenangkan jiwa kita, dan membuat kita semakin yakin bahwa rahmat Allah selalu datang pada waktu terbaik dengan cara terbaik menurut ilmunya yang maha sempurna. Yang pertama, embun mengajarkan bahwa rahmat Allah sering datang tanpa disadari. Sahabat namun kolbu, embun tidak pernah mengumumkan kedatangannya. Tidak ada suara yang mengiringnya. Namun ketika pagi tiba, ia telah hadir, diam, jernih, dan menyejukkan. Subhanallah. Begitu pula rahmat Allah. Seringkali kita hanya menunggu pertolongan yang besar, padahal Allah telah menghadirkan banyak rahmat setiap hari. Masih diberi napas, masih mampu berdiri untuk sholat, masih memiliki keluarga, masih diberi kesempatan bertaubat, masih dipertemukan dengan orang-orang baik, masih dijauhkan dari musibah yang tidak kita ketahui. Bukankah semua itu adalah rahmat? Sahabatku, seringkali kita sibuk menghitung apa yang belum kita miliki, sehingga lupa mensyukuri rahmat yang setiap hari Allah titipkan. Jika hari ini engkau masih mampu mengucapkan Alhamdulillah, masih mampu tersenyum, masih mampu berdoa, maka sesungguhnya rahmat Allah telah lebih dahulu menyentuh hidupmu. Karena hati yang masih mampu bersyukur adalah hati yang sedang dijaga oleh Allah. Yang kedua,
Embun mengajarkan bahwa kelembutan lebih mampu menyentuh hati daripada kekerasan. Sahabat namun kolbu. Embun tidak memaksa bunga untuk mekar. Ia hanya hadir dengan kelembutan. Namun kehadirannya membawa kesegaran bagi kehidupan. Subhanallah. Begitu pula akhlak yang diajarkan Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membangun hati manusia dengan kemarahan. Beliau membimbing dengan kasih sayang, dengan kelembutan, dengan kesabaran. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering merasa bahwa suara yang keras lebih didengar. Padahal, hati manusia justru lebih mudah tersentuh oleh kelembutan. Ucapan yang santun, tatapan yang penuh kasih, nasihat yang lembut, doa yang tulus, semuanya mampu menghadirkan perubahan yang tidak dapat dipaksakan oleh kemarahan. Sahabatku, jika akhir-akhir ini Allah melembutkan cara bicaramu, membuatmu lebih sabar menghadapi keluarga, lebih tenang menghadapi perbedaan, lebih mampu menahan emosi, maka bersyukurlah. Karena kelembutan adalah salah satu tanda bahwa Allah sedang memperindah akhlakmu. Dan akhlak yang baik adalah bagian dari keberkahan yang paling indah dalam kehidupan. Sahabat namun kolbu. Embun mengajarkan bahwa rahmat Allah sering datang tanpa kita sadari. Embun juga mengajarkan bahwa kelembutan memiliki kekuatan yang luar biasa. Maka jangan pernah meremehkan kebaikan-kebaikan kecil. Jangan pernah meremehkan doa-doa yang sederhana, dan jangan pernah meremehkan perubahan hati yang berlangsung perlahan. Karena sebagaimana embun menyegarkan bumi tanpa suara, Allah pun mampu mengubah kehidupan kita dengan cara yang sangat lembut, sangat indah pada waktu yang paling tepat. Sahabat namun kolbu, semakin kita merenungkan embun pagi, semakin kita memahami bahwa Allah tidak selalu menghadirkan perubahan melalui sesuatu yang besar. Kadang, Allah mengubah kehidupan seseorang melalui satu doa yang dipanjatkan dengan penuh keikhlasan. Melalui satu nasihat yang menyentuh hati, melalui satu pertemuan yang tidak pernah direncanakan, melalui satu musibah yang ternyata menjadi awal dari taubat, atau melalui satu kesabaran yang terus dijaga meskipun tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Subhanallah, rahmat Allah seringkali hadir dengan sangat lembut, namun pengaruhnya mampu mengubah seluruh arah kehidupan seorang hamba. Mari kita lanjutkan renungan kita. Yang ketiga, embun mengajarkan bahwa perubahan besar sering dimulai dari hal-hal kecil. Sahabat namun kolbu. Butiran embun sangat kecil. Jika dibandingkan dengan hujan, embun hampir tidak terlihat. Namun ketika ribuan butir embun berkumpul, daun-daun menjadi segar, rumput kembali lembab, tanaman memperoleh kesejukan sebelum matahari mulai meninggi. Subhanallah, Allah mengajarkan kepada kita bahwa sesuatu yang kecil tidak berarti tidak bernilai. Begitu pula dalam kehidupan. Seringkali kita ingin langsung melakukan sesuatu yang besar. Kita ingin perubahan yang cepat. Kita ingin hasil yang luar biasa. Padahal, Allah lebih menyukai amal yang dilakukan dengan istiqomah, meskipun sedikit. Sahabatku, mungkin hari ini engkau hanya mampu membaca satu halaman Al-Quran. Jangan berhenti. Mungkin hari ini engkau hanya mampu bersedekah sedikit. Jangan malu. Mungkin hari ini engkau hanya mampu membantu seseorang dengan sebuah senyuman. Jangan meremehkannya. Karena di sisi Allah, amal kecil yang dilakukan dengan hati yang ikhlas memiliki nilai yang sangat besar. Bukankah sebuah pohon besar berawal dari biji yang kecil? Bukankah sungai yang besar bermula dari tetesan-tetesan air? Begitu pula perubahan hidup. Ia sering dimulai dari langkah-langkah sederhana yang terus dijaga. Jika akhir-akhir ini engkau mulai membiasakan sholat lebih tepat waktu,
lebih rajin berzikir, lebih menjaga lisan, lebih memperbaiki akhlak, maka jangan pernah berkata, "Ini terlalu kecil." Karena boleh jadi, justru dari langkah kecil itulah Allah sedang membangun masa depan yang penuh keberkahan. Yang keempat, embun mengajarkan kesabaran menunggu waktu yang Allah tetapkan. Sahabat namun kolbu. Embun tidak muncul pada siang hari. Ia hadir ketika waktunya telah tiba, ketika udara menjadi sejuk, ketika malam mulai berakhir, ketika Allah menghendakinya. Subhanallah, betapa indah aturan Allah. Embun tidak terburu-buru, tidak pula terlambat. Ia hadir tepat pada waktunya. Begitu pula rahmat Allah. Seringkali kita ingin doa segera dikabulkan, ingin kesulitan segera berakhir, ingin rezeki segera dilapangkan. Namun Allah mengetahui waktu yang paling tepat, karena Allah melihat seluruh perjalanan hidup kita. Sedangkan kita hanya melihat hari ini. Sahabatku, pernahkah engkau mengingat kembali doa-doa yang dahulu terasa lama menunggu jawaban? Lalu setelah bertahun-tahun engkau baru menyadari, seandainya Allah mengabulkan doaku saat itu, mungkin aku belum siap. Subhanallah, Allah tidak pernah terlambat. Allah hanya memilih waktu yang paling baik. Kesabaran bukan berarti duduk tanpa usaha. Kesabaran adalah tetap berikhtiar sambil menjaga keyakinan bahwa Allah sedang mengatur segalanya dengan penuh kasih sayang. Jika hari ini engkau masih menunggu kesembuhan, menunggu pekerjaan, menunggu pasangan hidup, menunggu kelapangan rezeki, menunggu jawaban atas doa-doamu, maka jangan putus asa. Teruslah memperbaiki diri, teruslah menjaga sholat, teruslah memperbanyak istighfar, teruslah berprasangka baik kepada Allah, karena sebagaimana embun hadir pada waktu yang tepat, rahmat Allah pun akan datang pada saat yang paling membawa kebaikan bagimu. Sahabat namun kolbu. Embun mengajarkan bahwa perubahan besar dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan penuh keikhlasan. Embun juga mengajarkan bahwa setiap nikmat memiliki waktu terbaik yang telah Allah tetapkan. Maka jangan pernah meremehkan amal sederhana, dan jangan pernah memaksa waktu yang belum Allah buka. Teruslah berjalan dengan hati yang penuh syukur, teruslah bersabar dalam penantian, teruslah memperkuat tawakal, karena Allah yang Maha Pengasih tidak pernah salah menentukan waktu untuk menurunkan rahmat-Nya. Dan ketika waktu itu tiba, engkau akan memahami bahwa setiap penantian yang dijalani bersama Allah tidak pernah berakhir dengan kesia-siaan. Sahabat namun kolbu. Ada satu hal yang sangat indah ketika kita memperhatikan embun di waktu pagi. Embun tidak pernah terburu-buru menunjukkan keberadaannya. Ia hadir ketika sebagian besar manusia masih terlelap. Ia tidak mencari perhatian, ia tidak membutuhkan pujian. Namun ketika matahari mulai menyinari bumi, orang yang memperhatikan akan melihat betapa indahnya butiran-butiran bening yang menghiasi dedaunan. Subhanallah. Begitulah cara Allah sering menghadirkan rahmat-Nya. Tidak selalu melalui kejadian yang menggemparkan, tetapi melalui proses yang tenang, melalui perubahan hati yang perlahan, melalui doa-doa yang dipanjatkan dalam kesunyian, melalui air mata yang jatuh ketika tidak ada seorang pun yang melihat, dan melalui kesabaran yang terus dijaga meskipun belum tampak hasilnya. Mari kita lanjutkan renungan kita. Yang kelima, embun mengajarkan bahwa hati yang tenang lebih mudah menerima rahmat Allah. Sahabat namun kolbu. Embun hanya terbentuk ketika suasana menjadi tenang, ketika udara mendingin, ketika alam berada dalam keseimbangan yang Allah ciptakan. Subhanallah. Bukankah hati manusia juga demikian? Ketika hati dipenuhi kemarahan, dipenuhi iri, dipenuhi kegelisahan,
Seringkali kita sulit merasakan nikmat yang sebenarnya telah Allah berikan. Sebaliknya, ketika hati mulai tenang, nikmat sekecil apapun terasa begitu besar. Segelas air putih menjadi anugerah. Senyuman keluarga menjadi kebahagiaan. Sujud yang khusyuk menjadi penyejuk jiwa. Doa yang dipanjatkan menjadi sumber harapan. Sahabatku, ketenangan hati bukan berarti hidup tanpa masalah. Ketenangan hati adalah kemampuan memandang setiap masalah bersama Allah. Karena hati yang dekat kepada Allah akan memiliki tempat untuk kembali ketika dunia terasa berat. Allah berfirman bahwa hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Betapa dalam makna ayat ini. Manusia sering mencari ketenangan di luar dirinya, mencari hiburan, mencari kesibukan, mencari pengakuan. Padahal ketenangan sejati lahir ketika hati mengenal Rabb-Nya. Jika akhir-akhir ini engkau lebih menikmati waktu berzikir, lebih tenang setelah membaca Al-Quran, lebih damai setelah memperpanjang sujud, maka bersyukurlah, karena boleh jadi Allah sedang memenuhi hatimu dengan rahmat yang tidak dapat dilihat oleh mata, tetapi sangat nyata dirasakan oleh jiwa. Dan hati yang tenang adalah tempat terbaik bagi keberkahan untuk tumbuh. Yang keenam, embun mengajarkan bahwa Allah memelihara makhluknya dengan cara yang sangat lembut. Sahabat namun kolbu, lihatlah dedaunan yang dipenuhi embun pagi hari. Butiran-butiran kecil itu tampak sederhana, namun bagi tumbuhan, embun menjadi salah satu bentuk kelembapan yang membantu menjaga kesegarannya. Allah tidak menciptakan sesuatu tanpa manfaat. Setiap ciptaan memiliki hikmah. Setiap kejadian memiliki tujuan. Subhanallah. Begitu pula kasih sayang Allah kepada kita. Seringkali kita hanya mengingat nikmat yang besar. Padahal Allah memelihara kita melalui ribuan nikmat kecil setiap hari. Allah menjaga detak jantung kita. Allah mengatur napas kita. Allah menguatkan kaki kita untuk berjalan. Allah memberikan mata untuk melihat. Allah memberikan telinga untuk mendengar. Allah memberikan akal untuk berpikir. Dan semua itu berlangsung tanpa kita sadari. Sahabatku, begitulah kasih sayang Allah. Sangat lembut, sangat dekat, sangat terus-menerus. Namun karena terlalu terbiasa, kita sering lupa mensyukurinya. Padahal seandainya satu saja nikmat itu dicabut, barulah kita menyadari betapa besar karunia yang selama ini kita terima. Karena itu, biasakanlah memulai hari dengan rasa syukur. Ucapkan Alhamdulillah ketika membuka mata. Bersyukurlah karena masih diberi kesempatan hidup. Bersyukurlah karena masih dapat memperbaiki diri. Bersyukurlah karena Allah belum menutup pintu taubat. Jika akhir-akhir ini engkau semakin mudah melihat nikmat-nikmat kecil, semakin sering mengucapkan syukur, semakin sadar bahwa hidupmu dipenuhi pertolongan Allah, maka jagalah hati itu. Karena hati yang pandai bersyukur akan semakin peka merasakan kasih sayang Allah dalam setiap langkah kehidupannya. Dan orang yang menyadari kasih sayang Allah akan lebih mudah menjalani hidup dengan penuh ketenangan dan tawakal. Sahabat namun kolbu, embun mengajarkan bahwa ketenangan hati adalah tempat turunnya rahmat Allah. Embun juga mengajarkan bahwa kasih sayang Allah sering hadir dalam bentuk-bentuk yang sederhana, lembut dan hampir tidak kita sadari. Maka jangan hanya menunggu mukjizat yang besar. Belajarlah melihat keajaiban-keajaiban kecil yang Allah hadirkan setiap hari. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat keluarga, nikmat waktu, nikmat kesempatan untuk bertaubat. Semuanya adalah embun-embun rahmat yang Allah titipkan kepada kehidupan kita. Teruslah menjaga syukur, teruslah memperbanyak zikir, teruslah memperbaiki akhlak, dan teruslah yakin bahwa Allah tidak pernah berhenti memelihara hamba-hambanya dengan kasih sayang yang lembut dan sempurna. Sahabat namun kolbu, setiap kali fajar mulai menyingsing, embun perlahan memantulkan cahaya matahari. Butiran kecil yang sebelumnya hampir tidak terlihat kini berkilau begitu indah.
Seolah Allah ingin mengajarkan bahwa sesuatu yang tampak kecil di mata manusia dapat menjadi sangat berharga ketika disentuh oleh cahayanya. Subhanallah. Begitulah kehidupan seorang mukmin. Amal yang kecil, jika dilakukan dengan ikhlas, dapat menjadi sangat besar di sisi Allah. Doa yang pendek, jika dipanjatkan dengan hati yang tulus, dapat mengubah perjalanan hidup seseorang. Kesabaran yang tidak diketahui siapapun dapat menjadi sebab turunnya rahmat Allah. Mari kita lanjutkan renungan kita. Yang ketujuh, Embun mengajarkan bahwa keikhlasan tidak membutuhkan pengakuan manusia. Sahabat namun kolbu. Embun hadir tanpa suara, tidak ada tepuk tangan, tidak ada pujian, tidak ada yang menyambut kedatangannya. Namun embun tetap menjalankan peran yang Allah tetapkan. Ia menyegarkan dedaunan, menjaga kelembapan tanaman, menjadi bagian dari keseimbangan alam yang luar biasa. Subhanallah. Bukankah ini mengajarkan sesuatu kepada kita? Seringkali manusia mudah bersemangat ketika dipuji, namun mulai lelah ketika tidak dihargai. Mudah berbuat baik ketika dilihat orang, namun malas ketika tidak ada yang mengetahui. Padahal amal yang paling bernilai di sisi Allah adalah amal yang dilakukan karena mengharap ridhonya, bukan karena ingin dipandang baik oleh manusia. Sahabatku, betapa banyak kebaikan yang tidak pernah diketahui siapapun. Ada seorang ibu yang setiap malam mendoakan anak-anaknya. Ada seorang ayah yang diam-diam bekerja keras demi keluarganya. Ada seorang yang rutin bersedekah tanpa pernah menyebutkan namanya. Ada yang menangis dalam sujud memohon ampun kepada Allah ketika seluruh dunia sedang terlelap. Semua itu mungkin tidak diketahui manusia, namun Allah mengetahuinya. Dan cukuplah Allah menjadi saksi. Jika akhir-akhir ini engkau lebih menikmati berbuat baik tanpa harus dikenal, lebih senang membantu tanpa menunggu ucapan terima kasih, lebih menjaga niat sebelum melakukan amal, maka bersyukurlah. Karena boleh jadi Allah sedang memurnikan keikhlasanmu, dan hati yang ikhlas adalah tempat yang sangat dicintai oleh Allah. Yang kedelapan, embun mengajarkan bahwa kesabaran yang dijaga dalam diam akan berbuah manis. Sahabat namun kolbu. Embun tidak lahir dalam sekejap. Ia terbentuk melalui proses yang Allah atur. Perubahan suhu, keheningan malam, keseimbangan alam, semuanya berlangsung perlahan, hingga akhirnya embun hadir pada waktu yang telah Allah tetapkan. Subhanallah. Begitulah pula kehidupan kita. Banyak hal-hal baik tidak datang secara tiba-tiba. Iman tumbuh sedikit demi sedikit. Kesabaran dibangun melalui berbagai ujian. Keikhlasan lahir setelah berkali-kali belajar melepaskan. Dan tawakal menjadi kuat setelah hati berkali-kali merasakan bahwa pertolongan Allah selalu datang pada saat yang tepat. Sahabatku, mungkin hari ini engkau merasa lelah, merasa sudah lama berdoa, merasa sudah lama berusaha, namun hasilnya belum terlihat. Jangan menyerah, karena boleh jadi Allah sedang membentuk dirimu. Seandainya nikmat itu datang terlalu cepat, mungkin kita belum siap menjaganya. Seandainya semua keinginan langsung terkabul, mungkin kita belum memiliki hati yang cukup kuat untuk mensyukurinya. Allah yang maha bijaksana mengetahui waktu terbaik. Dia mengetahui kapan seorang hamba siap menerima amanah yang lebih besar. Karena itu, jangan iri kepada perjalanan orang lain. Jangan merasa tertinggal. Setiap orang memiliki waktu yang berbeda, sebagaimana setiap embun hadir pada saat yang Allah tentukan. Jika akhir-akhir ini engkau mampu tetap tersenyum di tengah penantian, tetap menjaga sholat meskipun doa belum terjawab, tetap bekerja dengan jujur meskipun hasil belum besar, maka bersyukurlah. Karena kesabaran seperti itulah yang sedang membentuk pribadi yang kuat, dan pribadi yang kuat akan lebih mampu menjaga nikmat ketika Allah menghadirkannya.
sahabat namun kolbu. Embun mengajarkan bahwa keikhlasan tidak membutuhkan sorotan manusia. Embun juga mengajarkan bahwa segala sesuatu yang indah memerlukan proses yang dijalani dengan kesabaran. Maka jangan pernah merasa sia-sia ketika amalmu tidak diketahui orang. Jangan pernah merasa rugi ketika kebaikanmu tidak dibalas manusia. Karena Allah melihat semuanya, dan balasan dari Allah selalu jauh lebih indah daripada penghargaan dari dunia. Teruslah menjaga keikhlasan, teruslah memperbanyak amal soleh, teruslah bersabar dalam setiap proses kehidupan. Karena setiap langkah yang dilakukan dengan hati yang tulus sedang mendekatkanmu kepada rahmat Allah yang akan datang dengan lembut, tepat waktu dan penuh keberkahan. Sahabat namun kolbu. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita hingga penghujung renungan hari ini. Semoga setiap hikmah yang kita renungkan bersama bukan sekadar menjadi pengetahuan yang menambah wawasan, tetapi benar-benar menjadi cahaya yang menghidupkan hati, menguatkan iman, dan mengajarkan kita untuk semakin percaya kepada kasih sayang Allah dalam setiap perjalanan kehidupan. Karena sesungguhnya rahmat Allah tidak selalu hadir dengan suara yang menggemuruh, tidak selalu datang melalui peristiwa yang luar biasa. Seringkali, rahmat itu hadir seperti embun, lembut, tenang, hampir tidak terasa, namun perlahan menghidupkan hati yang mulai kering, menguatkan jiwa yang hampir menyerah, dan menyegarkan kembali harapan yang sempat memudar. Mari kita renungkan dua hikmah terakhir. Yang kesembilan, embun mengajarkan bahwa setiap pagi adalah kesempatan baru untuk memulai kembali bersama Allah. Sahabat namun kolbu. Setiap pagi, embun kembali hadir, seolah Allah ingin mengingatkan bahwa setiap hari adalah lembaran baru. Hari kemarin mungkin penuh kesalahan, penuh kegagalan, penuh penyesalan. Namun ketika pagi datang, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Subhanallah, betapa luas kasih sayang Allah. Masih diberi napas, masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan mengucapkan istighfar, masih diberi waktu untuk memperbaiki hubungan dengan keluarga, masih diberi kesempatan mencari rezeki yang halal, masih diberi kesempatan memperbaiki salat. Bukankah semua itu adalah karunia yang sangat besar? Sahabatku, jangan biarkan kesalahan masa lalu membuatmu kehilangan harapan, karena Allah tidak pernah menutup pintu taubat bagi hamba yang benar-benar ingin kembali. Sebesar apapun dosa, selama nyawa belum sampai di tenggorokan dan matahari belum terbit dari arah barat, pintu ampunan Allah masih terbuka. Karena itu, mulailah setiap pagi dengan niat yang baru, niat untuk menjadi lebih baik, niat untuk lebih jujur, niat untuk lebih sabar, niat untuk lebih menjaga salat, niat untuk lebih mencintai Al-Quran, niat untuk lebih banyak bersedekah, niat untuk lebih berbakti kepada kedua orang tua. Jangan berkata, "Aku sudah terlalu jauh." Katakanlah, "Ya Allah, hari ini aku ingin kembali kepadamu." Jika akhir-akhir ini setiap pagi membuatmu ingin memperbaiki diri, ingin lebih dekat kepada Allah, ingin meninggalkan kebiasaan buruk, maka bersyukurlah, karena boleh jadi itulah embun rahmat yang Allah turunkan ke dalam hatimu. Dan hati yang selalu ingin kembali kepada Allah adalah hati yang sedang dijaga olehnya. Yang ke-10, embun mengajarkan bahwa rahmat Allah selalu datang pada waktu yang paling indah. Sahabat namun kolbu. Inilah pelajaran yang menjadi inti dari seluruh renungan kita hari ini. Embun tidak turun ketika matahari sedang terik. Ia hadir pada waktu yang paling tepat, pada saat alam membutuhkannya, pada saat Allah menghendakinya. Subhanallah. Begitu pula rahmat Allah. Kita sering ingin semuanya datang sekarang juga, tanpa menunggu, tanpa proses. Namun Allah Maha mengetahui, memilih waktu yang paling baik. Karena Allah mengetahui apa yang belum kita ketahui.
Mungkin jika nikmat itu datang lebih cepat, kita belum siap menjaganya. Mungkin jika doa itu langsung dikabulkan, kita belum cukup matang untuk mensyukurinya. Mungkin jika rezeki itu datang terlalu awal, kita justru akan jauh dari Allah. Sahabatku, bukankah setelah bertahun-tahun berlalu, kita sering berkata, ternyata Allah benar. Untung dahulu doa itu belum dikabulkan. Untung dahulu jalan itu ditutup. Untung dahulu aku dipertemukan dengan ujian itu. Karena melalui semua itulah Allah sedang menyusun kehidupan yang jauh lebih baik. Maka, jangan tergesa-gesa menyimpulkan bahwa Allah tidak mengabulkan doamu. Mungkin Allah sedang menyempurnakan waktunya. Jangan berkata bahwa Allah meninggalkanmu, karena boleh jadi Allah justru sedang menggendongmu melewati jalan yang tidak mampu engkau lalui sendirian. Jika hari ini engkau masih menunggu, menunggulah dengan penuh iman. Jika hari ini engkau masih berjuang, berjuanglah dengan penuh keikhlasan. Jika hari ini engkau masih berdoa, berdoalah dengan penuh keyakinan. Karena rahmat Allah tidak pernah salah alamat, tidak pernah salah waktu, dan tidak pernah datang tanpa membawa hikmah. Sahabat namun kolbu, hari ini kita telah bersama-sama mengambil pelajaran dari embun pagi yang Allah hadirkan dengan penuh kelembutan. Kita belajar bahwa rahmat Allah sering datang tanpa disadari. Kita belajar bahwa kelembutan lebih kuat daripada kekerasan. Kita belajar bahwa perubahan besar dimulai dari langkah-langkah kecil. Kita belajar menunggu waktu Allah dengan penuh kesabaran. Kita belajar bahwa hati yang tenang lebih mudah merasakan kasih sayangnya. Kita belajar melihat nikmat-nikmat kecil yang selama ini sering terabaikan. Kita belajar menjaga keikhlasan meskipun tidak dipuji manusia. Kita belajar bahwa kesabaran dalam diam akan melahirkan buah yang indah. Kita belajar bahwa setiap pagi adalah kesempatan baru untuk kembali kepada Allah. Dan akhirnya, kita belajar bahwa rahmat Allah selalu datang pada waktu yang paling tepat. Sahabatku, jika hari ini engkau masih berada dalam penantian, jangan putus asa. Jika hari ini hidupmu terasa berat, jangan kehilangan harapan. Jika hari ini doamu belum menemukan jawaban, jangan berhenti mengetuk pintu langit. Karena Allah tidak pernah mengabaikan hamba yang bersujud kepadanya. Teruslah menjaga salatmu, perbanyak istighfar, bacalah Al-Quran setiap hari, berbaktilah kepada kedua orang tua, jagalah lisanmu, jujurlah dan dalam pekerjaanmu, bersedekahlah sesuai kemampuan. Maafkan orang yang pernah menyakitimu, dan jangan pernah lelah berharap kepada Allah, karena embun pagi mengingatkan kita bahwa sesuatu yang paling lembut seringkali membawa kehidupan. Dan rahmat Allah yang datang dengan tenang seringkali mengubah seluruh arah perjalanan seorang hamba. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memenuhi hati kita dengan cahaya iman, menjadikan kita hamba yang selalu bersyukur, menguatkan kesabaran kita dalam setiap ujian, melapangkan rezeki kita dengan rezeki yang halal, baik, luas dan penuh keberkahan, menjaga keluarga kita dalam kasih sayangnya, mengampuni dosa-dosa kita, menerima seluruh amal ibadah kita, meneguhkan langkah kita hingga akhir hayat, dan mempertemukan kita kelak bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga Firdaus. Amin ya robbal alamin. Sahabat namun kolbu, jika renungan hari ini menenangkan hati Anda, mari bersama-sama menyebarkan manfaat kepada lebih banyak saudara kita. Jangan lupa tekan tombol like, agar semakin banyak orang yang kembali yakin bahwa rahmat Allah tidak pernah terlambat, tetapi selalu hadir pada waktu yang paling indah menurut ilmu dan kasih sayangnya. Tuliskan di kolom komen, "Ya Allah, lembutkan hatiku dengan rahmat-Mu, kuatkan kesabaranku dalam penantian, lapangkan rezekiku yang halal, dan jadikan aku hamba yang selalu bersyukur serta bertawakal kepadamu." Semoga doa sederhana ini menjadi pengingat bahwa setiap pagi adalah hadiah baru dari Allah. Setiap embun adalah pelajaran tentang kasih sayangnya, dan setiap penantian yang dijalani bersamanya akan berakhir dengan hikmah yang terbaik.
Share video ini kepada keluarga, sahabat, dan siapa saja yang sedang menanti jawaban doa, agar mereka kembali memiliki harapan, ketenangan, dan keyakinan bahwa Allah tidak pernah terlambat menurunkan rahmat-Nya. Dan jangan lupa subscribe channel Namun Kolbu, agar kita dapat terus belajar bersama mengambil hikmah dari setiap ciptaan Allah, memperkuat iman, memperdalam tawakal, memperbanyak syukur, dan menjalani kehidupan dengan hati yang tenang menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita, menjaga hati kita dalam cahaya hidayah-Nya, melimpahkan rezeki yang halal, luas dan penuh keberkahan, serta menutup usia kita dengan husnul khotimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.